Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Pernyataan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari muliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sukacita.
Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're everything in life. Kau segalanya buat kami, Tuhan. Kau lebih berharga dari apapun yang kami punya, ya Tuhan. Lord, you're more than everything.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kau sangat baik dan teramat baik. Kami boleh diizinkan masuk tahun 2022. Tentunya kami punya tugas, yaitu bekerja untuk menghasilkan buah yang memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami percaya tahun 2022 akan terjadi hal-hal yang dahsyat, yang hebat dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, dan dalam pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, biar kuasa Roh Kudus saja Kau pakai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan pesan firman Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Pertama-tama izinkan saya sebagai gembala GBI Legend Suprapto CK9 mengucapkan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Jadi hal-hal yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pakailah paradigma yang baru. Haleluya. Tahun 2022 Tuhan akan membuat suatu hal-hal yang hebat dan dahsyat di luar pikiran kita. Dan kami percaya, kita percaya, Bapak Ibu Saudara pasti percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Mujizat masih ada bagi umat pilihannya. Haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul mujizat masih ada bagi umat pilihannya. Haleluya, haleluya. Mari kita buka dalam kitab Yesaya 43 ayat 19 sampai 21. Yesaya 43 ayat 19 sampai 21 kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan ini. Kita baca 1, 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya, haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Perhatikan ayat ini, sungguh hebat dan sangat remah sekali, sesuai dengan tuntunan oleh Gembala Sidang kita Bapak Nikonyo Raharjo. Sesuatu paradigma yang baru. Mungkin dalam otak pikiran kita rasanya tidak mungkin kita mengalami mujizat, mengalami berkat yang berkelimpahan di saat masa krisis ini, di saat masa pandemi ini. Haleluya. Hari ini kita masih ibadah online, ya. Masih ibadah online. Namun di dalam ibadah online ini merupakan mengubah paradigma yang baru, menjadi suatu terobosan yang besar, sehingga sampai ke ujung bumi. Tuhan sangat baik. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tidak ada lagi tembok-tembok pemisah, ya. Suara Injil diberitakan sampai ke ujung bumi, dan itu adalah penggenapan firman Tuhan. Yesus berkata pada saat ditanya, saat kapankah kesudahan itu? Yaitu saat di mana, ya, pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya. Dulu zaman informasi kita waktu zaman pager, atau pager ya, pager ya, tirit. Nah, pesan singkat ya, itu melalui pesan dulu operatornya, kemudian pesan Papa sudah pulang kantor. Ya, seperti itu. Hanya berapa karakter bahasa dan kata-kata saja dan terbatas. Saat sekarang, siapa yang bayangkan 5 tahun yang lalu memikirkan, wah, kita bisa bicara video call dari Amerika sampai di sini, sampai di kutub utara, sampai kemari. Itu luar biasa. Itu sesuatu hal yang baik. Dan itulah hebatnya
manusia diciptakan? Karena manusia memiliki karakter pencipta. Memiliki karakter untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hebat, hebat, hebat. Dan itu kadang-kadang banyak orang tidak mengetahuinya. Makanya firman Tuhan katakan ini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Di situ dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Allah bertanya. Kadang-kadang ya sesuatu yang baru, ya kita kadang-kadang ya menginginkan sesuatu yang terjadi dalam hidup ini spektakuler gitu ya, hebat gitu loh. Wah, berkat ratusan miliar terima ya, ataupun berkat yang besar-besar, wah jabatan langsung naik ya, dipromosikan ke jenjang yang paling top ya. Seperti itu. Saya hanya ingin, wah saya mau jadi presiden direktur gitu loh. Tapi tidak dibayangkan, ada pikiran dalam otak kita bahwa sesuatu yang besar itu mulai dari hal yang kecil, yang mulai tumbuh. Belajarlah dari karakter awal kita yang baik-baik, ya, tanggung jawab, setia, ya, itu tidak sombong. Itu sesuatu kadang-kadang tidak kita rasanya itu nggak dianggap gitu loh. Tapi hal-hal karakter itulah, mulai dari itulah akan terjadi sesuatu yang besar. Attitude namanya. Haleluya. Bukankah Yesus berkata kepada hamba-hambanya, engkau yang baik dan setia, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Sesuatu yang baru tumbuh, yang sudah mulai tumbuh. Engkau tanggung jawab. Ya. Bukan hal yang besar, mimpi gitu. Mimpi gitu. Kadang-kadang terlalu banyak mimpi sehingga akibatnya lupa diri begitu. Halusinasi begitu. Mulailah dari hal yang kecil, mulai dari sesuatu yang tumbuh itu. Rubah karakter paradigma kita, pikiran kita. Kadang-kadang kita terlalu berpikir, wah dalam otak kita yang terbatas itu, kita mengandalkan pikiran kita. Ya. Bukankah Yesus berkata dalam firman-Nya ya, melalui Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah serupa dengan dunia ini. Janganlah serupa paradigma dengan dunia ini. Tapi rubahlah dalam pembaharuan budimu. Rubahlah dalam pembaharuan budimu, pikiranmu, pola pikirmu. Sehingga engkau dapat bisa membedakan manakah kehendak Allah, manakah tidak. Kadang-kadang kita berpikir terlalu pintar kita, sehingga kita lupa kita perlu tuntunan Tuhan. Harus peka kehendak Tuhan. Haleluya. Hidup ini penuh dengan keputusan. Kalau keputusan kita hanya terbatas dengan pola pikir yang lama, kita akan keteter gitu artinya. Ya, akan ketinggalan, apalagi zaman sekarang dalam hal bisnis. Udah saya jaga toko aja deh. Jaga toko, tunggu pembeli. Jadi jaga gawang aja. Padahal zaman sekarang ada zaman serba online. Ya, pasarnya online, ya. Sehingga kita bisa menjangkau, ya. Menjangkau pembeli-pembeli di luar jangkauan pikiran kita. Kalau dulu siapa yang sangka dengan kita pakai handphone kita bisa menerobos pasar di antar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Haleluya. Kalau kita masih pakai pola yang lama, akan ketinggalan zaman. Jadul namanya itu artinya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus benar-benar perhatikan ya, sesuatu yang mulai tumbuh. Hal yang kecil. Tahukah kau, belumkah kamu mengetahuinya? Sekarang sudah tumbuh. Yang namanya tumbuh bukan langsung pohon yang besar, batang yang kuat. Bukan. Yang mulai tumbuh itu gampang diinjak, gampang hilang.
Inspirasi itu sesuatu yang mulai tumbuh. Kadang-kadang pada saat kita berdoa di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, dalam saat teduh, ada inspirasi baru terjadi. Kadang-kadang hanya satu kata. Catat itu cepat-cepat. Kadang-kadang Tuhan berbicara melalui firman Tuhan dengan kuat, hanya satu kata. Itu inspirasi. Karena Yesaya 30 itu dikatakan bahwa aku akan membisikkan engkau dari belakang, menuntun engkau ke kanan ataupun ke kiri. Itu tuntunan. Kekristenan itu tidak hanya terbatas dengan keagamaan religius. Hari Minggu ya udah, yang penting gua hari Minggu ke gereja deh. Bukan itu. Tapi hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Kita semakin hari, semakin mengenal Tuhan dan semakin merasakan kebaikan Tuhan dan semakin cinta sama Tuhan. Kekristenan bukan hanya sebatas agama, tapi kekristenan itu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Justru sebab itu Tuhan punya tujuan supaya kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, memberitakan kemasyuran Tuhan. Bukankah ayat terakhir situ katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bagaimana kita bagaimana kita memberitakan kemasyuran kalau kita tidak mengalami pengenalan kehebatan Tuhan yang hebat dan dahsyat? Sesungguhnya Tuhan inginkan terjadi umat yang mengalami banyak mujizat. Dan dari mujizat itu Tuhan beritakan. Namun terkadang yang keluar dari mulut umatnya, masalah satu, masalah ini, masalah itu, menggerutu. Saya yakin nggak ada tempat yang ada di kutub selatan. Haleluya, haleluya. Sehingga akibatnya kalau seandainya memang tidak ada yang memuliakan Tuhan, di situ dikatakan biarlah binatang. Ya di sini dikatakan ya, binatang hutan dan akan memuliakan aku. Padang belantara binatang hutan akan memuliakan aku karena mereka mengalami ada suatu aliran sungai yang hebat di dalam padang gurun. Jangan sampai Tuhan hanya pakai binatang hutan yang memuliakan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mau umat manusia, umat pilihanku, memasyurkanku. Ini adalah kesempatan pandemi ini, suatu breakthrough. Kita mengalami mujizat dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah takut. Jangan sampai keluar dalam ucapan kita, aduh susah hidup ini dalam dunia. Apalagi tahun 2022 masa. Hei, kita ini umat pilihan Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini adalah minggu kedua ya. Minggu kedua kita beribadah ya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Sekarang yang menjadi masalah, apakah kita benar-benar umat pilihan Tuhan atau tidak? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, tergantung responmu. Kalau engkau mau menjadi milik Tuhan, tergantung respon saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus mau semua orang menjadi pilihanku. Cuman yang sangat disayangkan, ya, banyak yang diundang, tapi mereka terlalu sibuk dengan kesibukannya. Banyak yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba, tapi hanya sedikit yang datang. Haleluya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil,
Ya, panggilan dari Allah itu sangat banyak. Baik itu melalui sosial media, baik itu di dalam yang utama yaitu dari Alkitab, dari khotbah, ya, dari kehidupan banyak dipanggil. Bahkan Yesus berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ajakan Yesus itu cukup kuat. Tapi banyak orang kurang meresponinya. Suatu saat Yesus datang di tempat kolam Bethesda. Yesus berkata kepada seorang laki-laki yang mengalami lumpuh 38 tahun. Lama loh, 38 tahun. Sengsara. Dan Yesus menghampiri. Di situ banyak sekali orang yang sakit. Tapi hanya satu orang Yesus hampiri. Yaitu seorang laki-laki selama 38 tahun mengalami lumpuh. Dia hampiri, dia bertanya. Kalau ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Dan pertanyaannya itu mengharapkan jawaban yang benar. Yesus hampiri laki-laki. Dia bertanya begini, maukah engkau sembuh? Kalau jawaban yang benar apa? Mau? Betul gak? Gini. Yesus bertanya kepada orang laki-laki yang 38 tahun lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Jawaban yang benar apa? Mau. Betul kan? Tapi yang dijawab salah. Dia bilang begini, saya sudah 38 tahun ada di kolam Bethesda ini. Dan setiap hari pada saat saya mau sampai ke kolam yang bergejolak, ya, banyak orang yang menyalip saya. Dia salahin orang lain. Itu kadang-kadang ya, respon panggilan Tuhan, maukah kau sembuh? Responnya salah. Gara-gara dia itu saja jadi seperti ini. Responnya salah. Ya. Pada hari ini Tuhan bertanya padamu, maukah engkau mengalami mujizat? Hanya satu kata jawabannya, mau. Katakan mau. Itu dia. Orang yang menjadi milik punyaannya harus yang pertama respon panggilannya. Tergantung responmu. Mau menjadi milik Tuhan atau tidak, buat pilihannya tergantung responmu. Haleluya. 100 tahun Nuh membuat bahtera, sudah tentu pasti akan terjadi badai. Apa respon orang-orang sekitar itu? Malahan meledek, menjelekkan Nuh dan ketiga anaknya dan ketiga mantunya. Apa-apaan ini? Siang-siang hari borong buat paling besar. Wih, gila lu. Kadang-kadang seperti itu orang meledek. Bagaimana respon kita? Jadi menjadi umat pilihan Tuhan tergantung respon kita. Yang pertama, pastikan kita meresponi, Tuhan saya mau, ini aku Tuhan, pakai aku. Ya, biarlah kita mau belajar seperti Samuel. Dia berkata, here I am, send me. Haleluya. Ini aku Tuhan. Tuhan tidak melihat keadaanmu, apapun kapasitasmu. Tuhan hanya mau, Tuhan ini aku, pakai aku menjadi umat pilihanmu. Respon itu penting.
Karena yang menentukan pilihan adalah Yesus. Kalau engkau adalah orang yang masuk kriteria respon yang benar dan tidak main-main, kau sungguh menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Jadi tergantung responmu pertama. Yang kedua, Yesus yang pilih kamu. Yesus yang pilih kamu. Bukan kamu yang mengatakan, ini gua pilihan Tuhan. Enggak. Bukan. Ini loh gua udah dibaptis, udah ke gereja setiap hari Minggu. Gua hadir. Tapi apakah kau benar-benar umat pilihan Tuhan? Coba rubah paradigma kita. Karena terlalu rohani. Terlalu sombong rohani. Misalnya saya sudah bernubuat, sudah berdoa orang sakit sembuh. Bukan itu. Yang mencari, yang milih adalah Tuhan, adalah Yesus. Yang milih adalah Yesus. Kuncinya apakah kau mengenal aku? Jelas? Ubah paradigma ini. Kata Yesus katakan, pada saat akhir zaman nanti, banyak orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah berbuat ini dan itu? Bukankah aku sudah menumpangkan tangan pada orang sakit dan sembuh? Kata Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Kata mengenal itu adalah ginosko, bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Artinya intim dengan Tuhan. Ginosko. Haleluya. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Katakan buah. Buah. Kriteria orang yang dipilih Tuhan terlihat dari buah yang baik. Yesus berkata, dari buahnya lah engkau mengenal aku. Bagaimana dengan buah pertobatanmu? Apakah benar sungguh-sungguh atau tidak? Bagaimana dengan buah pelayananmu? Apakah baik atau tidak? Penuh tanggung jawab? Atau suka hanya menilai-nilai orang lain dan dirinya sendiri tidak pernah dinilai? Ketiga, bagaimana dengan buah perbuatan baikmu? Apakah engkau mau berbuat baik pada orang yang sungguh-sungguh diharapkan kebaikan? Berbuat baik dia berbaik-baik lagi nanti diharapkan untuk berbuat baik. Orang jahat pun, dunia pun melakukan seperti itu, kata Yesus. Haleluya. Dan bagaimana dengan buah rohmu? Apakah sudah terpancar? Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Haleluya. Itu umat pilihannya. Apakah umat pilihannya akan mengalami goncangan juga? Ya. Karena itu adalah penampian. Masa pandemi ini, masa pandemi yang saat sekarang kita alami adalah masa penampian. Masa penyaringan. Seperti ada tertulis, adakah iman di dalam bumi ini? Kadang-kadang paradigma orang, manusia, umatnya, jadikan mujizat dulu, sembuhkan saya dulu. Baru saya percaya. Itu bukan kriteria iman. Berkati saya dulu berlimpah-limpah, baru saya akan memberikan persembahan. Itu bukan kriteria. Kadang-kadang orang berpikir, kalau memberi nanti kalau ada isi dompetnya. Kau. Belajar dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu orang yang sangat miskin. Bukan miskin aja, sangat miskin. Udah miskin tingkat tinggi.
the best poor. Itu. Sangat miskin. Bahkan sudah sangat miskin, dicobai berbagai pencobaan. Pertanyaannya, kenapa dia kaya di dalam kemurahan? Kenapa dia kaya dalam sukacita? Itu kriteria yang Tuhan inginkan. Engkau adalah milikku, nak. Yesus berkata dalam kitab Wahyu, kalau engkau setia sampai pada akhirnya, aku akan memberikan mahkota kesetiaan. Kemarin kami mengalami kedukaan memang. Adik kami meninggal di usia 50. Permasalahannya bukan cepat atau lambatnya kita dipanggil Tuhan, tapi apa yang kita isi di dalam hidup ini untuk memuliakan Tuhan selama kita hidup. Amin. Itu. Coba rubah paradigma kita. Jangan egosentris pribadi kita, tapi lihatlah di antara kita, lingkungan kita, apakah kita sudah berdampak buat orang lain atau sama kita, atau sebaliknya kita benci sama orang-orang yang tidak sesuai apa dengan kriteria pribadi kenal sahabat saya. Apakah yang harus menjadi sahabat kita adalah hanya orang-orang yang menurut pikiran kita, menurut otak kita, tapi bukan menurut firman Tuhan? Ini paradigma baru yang harus kita ubah. Kalau kita menginginkan suatu mujizat, Yesus yang pilih kita. Amin. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah menjadi milik Yesus. Seperti apa yang menjadi milik Yesus? Galatia 5:24. Kita baca bersama-sama kriteria orang yang menjadi milik Yesus. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi orang yang menjadi milik Yesus, dia menyalibkan kedagingannya, keinginannya, hawa nafsunya yang jahat. Seperti keinginan daging yang ada tertulis dalam Galatia 5. Yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Adakah di handphonemu itu pornografi? Hapus hari ini. Kalau tahun 2022 masih ada video-video pornografi di dalam handphonemu, bertobat. Hapus. Masih buka link-link pornografi, video porno, hapus semuanya. Itu yang namanya percabulan. Kalau kau mengalami ingin mengalami breakthrough yang hebat tahun 2022, mengalami kemasyuran Tuhan, lakukan ini. Kecemaran, sesuatu yang mencemarkan nama baikmu. Kecemaran, sesuatu hal-hal yang najis. Hawa nafsu, penyembahan berhala. Apa yang menjadi penyembahan berhala dalam hidupmu, oh Pak Pendeta? Saya tidak menyembah patung. Tapi sesuatu ke hobi yang melebihi dari waktu memuji Tuhan, berdoa, itu namanya penyembahan berhala. Kalau kau terlalu rajin main game, itu namanya penyembahan berhala. Tuhan iri, Tuhan jealous, Tuhan cemburu dalam hal ini. Engkau tidak menomorsatukan Tuhan. Kalau engkau terlalu menomorsatukan pekerjaanmu, tapi tidak menomorsatukan Tuhan, itu namanya penyembahan berhala. Wah, Pak Pendeta jangan marah-marah tahun baru. Saya sebagai gembala harus menyampaikan pesan ini. Sihir, perselisihan, iri hati, amarah, keinginan
diri sendiri, percederaan dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sesuatu keinginan daging harus dimatikan kalau kau mau menjadi milik Yesus. Amin. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu di dalam ayat 21. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Yesus mau kita dipilih. Kita dipilih. Amin. Haleluya. Berbahagialah kita orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang terakhir, jadi keturunan Abraham dan berhak terima janji Allah. Galatia 3:29, barang siapa engkau menjadi milik Yesus, engkau adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji-janji Allah. Inilah 4 poin yang kita sampaikan di dalam firman Tuhan ini. Ya, di mana kita harus menjadi umat pilihannya yang memuliakan Tuhan, yang memasyurkan perbuatan Tuhan yang ajaib, memberitakan kemasyuran Tuhan yang hebat dan dahsyat kepada semua orang. Yang pertama, perhatikan respon kita, karena respon itu harus sungguh-sungguh. Haleluya. Kedua, Yesus yang pilih kamu. Ya, haleluya. Ketiga, engkau harus menjadi milik Yesus. Ya, milik Yesus harus menyalibkan kedagingan kita. Haleluya. Kemudian yang keempat, pada saat kita menjadi milik Yesus, kita jadi keturunan Abraham dan berhak terima janji Allah. Di Alkitab banyak sekali janji-janji Allah buat umat pilihannya. Kalau umat rajani, umat pilihan Tuhan. Haleluya. Kau harus memiliki mental anak raja. Amin. Sekalipun kau mengalami masalah dan pergumulan, percayalah, Tuhan perhatikan, Tuhan hadir. Berharap di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Pada saat saya pemakaman adik kami yang terkasih, yaitu Yunita Sarapi, inilah perbedaan antara orang yang menyembah kepada Tuhan dan orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Orang yang menyembah kepada Tuhan, bahwa kematian itu adalah pintu gerbang kekekalan. Ya, kekekalan dalam kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga. Selama kita hidup ini adalah suatu perjalanan. Biarlah kita yang menjadi milik Yesus, yang menjadi pilihan Yesus, Tuhan yang pilih. Biarlah dalam perjalanan hidup kita selalu dituntun oleh tiang awan dan tiang api, patuh dan taat perintah-perintah Tuhan, peka dengar suara Tuhan dan lakukan. Maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Mujizat Tuhan akan terjadi. Kemasyuran Tuhan akan terjadi tahun 2022. Amin. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, dan Tuhan akan membuat aliran sungai yang di padang belantara. Sekalipun mata jasmani kita melihat, wah ini padang belantara, wah ini padang gurun, tidak mungkin. Ingat, bukankah sesuatu yang mulai tumbuh? Mulailah setia di dalam hal yang kecil. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengalami mujizat Tuhan, kemasyuran Tuhan di tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh Rabba Shikara Rabba Ya Rabba. Bapa di surga, Kau mengasihi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami menghormati kedaulatan Tuhan. Kami menghormati kedaulatan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang Kau inginkan bahwa hidup kami selalu dekat, intim mengenal dengan Tuhan Yesus. Karena kami adalah umat pilihan-Mu. Kami percaya sebagai umat pilihan-Mu, Kau tidak akan tinggalkan kami. Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau adalah El Gibor Immanuel,
Allah perkasa beserta dengan kami. Kalau Allah di pihakku, tidak ada yang lawan. Kami adalah menjadi umat lebih dari pemenang. Kami percaya kepada Jehovah Jireh, Tuhan sediakan tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Ebenezer, sampai hari ini Engkau menolong kami, dan seterusnya Engkau menjadi Ebenezer kami. Kami berserah padamu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, urapi anakmu ya Tuhan. Jamah Tuhan, terjadilah mujizat, terjadilah mujizat. Yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus, sebab mereka adalah milikmu Tuhan Yesus. Mereka adalah pilihanmu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru Tuhan. Pada setiap orang yang berbeban berat mengalami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berputus asa diberikan pengharapan. Kita masih punya Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, El Gibor, Allah perkasa, Immanuel. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak takut dan gentar hadapi tahun 2022 ini. Tapi kami penuh dengan sukacita bahwa kami disertai oleh Bapa di surga. Allah yang sama yang menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang sama yang kami sembah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa biar kiranya Tuhan sendiri yang menjawab doa kita. Bapak, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau yang sudah menuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta di atas doa pujian penyembahan umat-Mu. Dan hari ini kami berdoa, Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, dengan 250 juta lebih penduduk Indonesia, mulai dari anak-anak bayi, remaja, pemuda, bapak-bapak tua. Biar kemuliaan Tuhan ada atas negeri kami. Belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Sekalipun bumi ini, sekalipun negeri ini sedang mengalami pandemi COVID-19, namun kami percaya penyertaan Tuhan tetap ada atas negeri kami, tetap ada atas umat-Mu, hamba-hamba-Mu, tetap ada atas umat pilihan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, wakilnya, seluruh menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, aparat hukum keamanan kami, anggota DPR, MPR, DPD, bahkan seluruh tenaga medis, seluruh proses vaksinasi yang terus berlangsung. Tuhan, tolong Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami Pak Niko dengan keempat wakil gembala, KCK 9, Pak Sony Waflo, dan seluruh gembala cabang ranting yang ada, hamba-hamba Tuhan, para pekerja,
Tuhanlah yang menolong menyertai setiap usaha pekerjaan hamba-hambamu. Biar pemeliharaan Tuhan tetap nyata atas kami semua. Tuhan, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Gilang Sarapi beserta ibu dan ketiga anakmu. Tuhan tolong, Tuhan yang menyertai pengembalaan, Tuhan yang menyertai tugas-tugas dan tanggung jawab. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian, kesabaran, kekuatan untuk melayani Kau melalui pengembalaan yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan di GB Legend Suprapto, seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan ada atas hidup kami semua. Berkati yang sudah melayani Kau, yang menyampaikan firman, worship leader, para pemusik, pemandu multimedia, bahkan umat-Mu yang hadir, yang mendengar, yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati. Berkati setiap persembahan, berkati setiap persepuluhan, berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang menjadi milik kepunyaannya, milik pusakanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa Surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.